Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHO menyapa, salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Di episode kali ini kita menyapa Saudari Ayu Paridah alias Ayu Ida dengan profesi UMKM, perhiasan, aksesori perhiasan wanita import dari Palembang. Hai. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar, 2. Pikiran jiwa atau pikiran intuisi, 3. Pikiran roh. Pikiran sadar, kita sadar, juga disebut pikiran fisik karena ada tubuh fisik, juga disebut pikiran otak karena ada otak sebagai tempat atau memori menyimpan data atau informasi, juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi akal di dalam memori otak, juga disebut pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Kelimanya sama atau sinonim, ya. Pikiran sadar adalah cara bekerjanya adalah menggunakan 5 atau panca indera, yaitu 1. Mata untuk melihat, 2. Telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium, 4. Mulut dan lidah untuk berbicara, mengecap, dan merasa. Dan kelima adalah kulit untuk merasa dan meraba. Apabila dilihat dari cara bekerjanya 5 indera, ya, pikiran sadar adalah seperti robot hidup atau biorobot mesin fotokopi. Ayu Ida, apakah setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? Setuju. Setuju ya. Nah, kalau udah setuju, saya lanjut. Setelah fotokopi, setelah belajar, itu lalu dilakukan identifikasi, ya, diberi nama, diberi label atau beri tanda atau simbol, lalu dipilah-pilah menjadi 2 kelompok, kelompok positif, negatif, kelompok benar salah, dan kelompok baik buruk atau baik jelek yang disebut dualisme atau polaritas, gitu. Lalu kemudian dicetak biru ke dalam memori otak atau jiwa yang diberi nama atau disebut 1. Keyakinan atau kepercayaan, 2. Masuk logika atau masuk akal, dan ketiga adalah iman atau beriman, dan yang keempat adalah pola pikir, dan kelima adalah paradigma, dan keenam adalah mindset dalam bahasa Inggris, dan ketujuh adalah karakter. Nah, dan seterusnya bisa diberikan apapun namanya sesuai yang mau menggunakannya, ya. Nah, cetak biru inilah akan menentukan nasib atau masa depan seseorang, kan itu, ya. Nah, cetak biru ini lalu apabila pikiran sadar mendengarkan informasi atau melihat atau mendengar apapun akan dicek
di-recheck atau cross-check di dalam memori otak. Apabila ada, dia akan menerima apabila cetak birunya sesuai. Kalau nggak sesuai, dia akan otomatis menolak, ya. Nah, itu yang disebut mental block, menolak. Nah, jadi siapapun kita ketemu berbicara apapun yang dibahas, selalu terjadi penolakan-penolakan mental block yang hanya untuk mempertahankan atau membenarkan apa yang dia punya fotokopinya atau cetak birunya, kan itu. Lalu kita masuk kedua, itu pikiran intuitif atau pikiran jiwa itu tidak menggunakan fotokopi. Itu adalah otomatis akan keluar sendiri, yaitu yang disebut karunia suci oleh Albert Einstein, pakar fisikawan atau pakar intuisi, ya, karena beliau sudah mahir menggunakan intuisi, maka beliau bisa mempunyai kutipan sebanyak 3 yang cukup populer. Yang saya kutip adalah: satu, pikiran intuitif adalah suatu karunia suci, dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. Yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Ketiga, jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. Yang ketiga, pikiran roh, alat komunikasinya adalah perasaan atau hati. Pikiran roh juga sering disebut hati nurani, disingkat HN. Apabila seseorang yang mampu menggunakan pikiran roh, pasti disebut super jenius. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Ayu, Ida lebih banyak menggunakan pikiran yang mana? Roh. Roh. Wih, super jenius nih ceritanya nih. Hah? Harus. Harus. Ya, keren banget nih cetak birunya. Hah? Gitu. Nah, contohnya apa? Ayu, Ida sudah pakai pikiran roh. Coba, contohnya apa? Terutama sih ke mindset ya. Hah? Mindset ke diri sendiri itu tidak ada yang tidak mungkin. Oke, mindsetnya ya. Jadi cetak birunya sudah punya mindsetnya, tidak ada yang tidak mungkin. Yes. Nah, jadi makanya Ayu, Ida menggunakan pikiran Roh. roh. Nah, ini sangat penting ya, supaya pemirsa jangan sampai keliru seperti Ayu, Ida. Merasa sudah pakai pikiran roh, tapi belum. Karena mindset fotokopinya keliru. Gitu loh. Hah? Ya. Nah, kalau adik Ayu udah tahu seseorang yang sudah bisa menggunakan pikiran roh, itu adalah seperti ini. Saya memberi contoh. Di ruangan sebelah ada berapa orang. Orang yang udah pakai pikiran roh itu bisa menjawab, tahu ada berapa orang di sebelah. Nah, apakah Ayu, Ida udah tahu berapa orang di sebelah? Enggak. Artinya belum pakai pikiran roh, ya. Nah, itu bahaya sekali. Belum bisa tapi sudah pede, kan itu? Ya, artinya belum. Nah, yang kedua, orang yang bisa pakai pikiran roh, contoh yang kedua, ini, Bukan. ini kebetulan habis airnya ya. Ya. Nah, ini ada, ya, ini contohnya. Orang yang udah bisa pakai pikiran roh ya. Ini kan air Ya. apa? Mineral, ya. ya. Karena mereknya udah dicopot, tidak tahu mereknya. Nah, ini air mineral berwarna apa? Bening. Bening, ya. Oke, berwarna bening. Kalau orang yang bisa pikiran roh, cuman mengucapkan ini, air mineral ini, air bening ini berubah menjadi air Coca-Cola. Berubah jadi Coca-Cola loh. Nah, itu orang yang mampu menggunakan pikiran Roh. sekarang pertanyaan yang kedua ya, berikutnya. Sekarang Yu, Ida sudah menyadari nggak? Sudah menggunakan pikiran roh atau belum? Belum. Oke, udah cukup ya? Yes. Udah cukup jelas. Oke, kita lanjut.
bahagia. Ya, topik kedua. Sekarang Ayu Ida sudah bahagia belum? Sudah, Oke. Bahagia karena apa? semua Ya? bahagia sih. Ya. Karena menurut saya kan selalu tuh yakin aja sih. Salah satu bikin bahagia itu dari hati sih sebenarnya. Oke, hati ya. Jadi hati yang membuat bahagia. Nah, contohnya dong, coba kasih contoh supaya jelasin. Contohnya gini loh, kita itu buat mencapai sesuatu, seandainya contoh lah saya sampai ke titik ini gitu. Iya. Saya sampai ke titik ini itu saya yakin saya pasti bisa dan saya tuh awalnya tuh agak susah ya karena hati saya tuh yang belum menerima gitu. Oke. Belum menerima ketika orang punya kesalahan ke saya gitu. Apa itu. Jadi itu kayak menghambat gitu. Tapi ketika saya belajar buat menerima, akhirnya semuanya Oke. dipermudah gitu. Iya, Makanya oke. sekarang bahagia gitu. Oke, itu artinya tadi Ayu Ida bicarakan itu bahagia karena awalnya agak sulit karena hatinya belum menerima ya. Nah, sebenarnya itu satu cara ya, kalau Ayu Ida sering nonton podcast saya, itu 3 cara untuk berbahagia. Yang pertama adalah hidup saat ini. Iya. Yang kedua adalah bersyukur dalam segala hal. Nah, disitulah salah contohnya yang tadi. Ya, itu yang saya rasain sekarang sih. Hah? Itu yang saya rasain sekarang. Ya, jadi awalnya belum bisa menerima, lalu menerima yaitu dengan bersyukur. Ya, Karena gini, saya pribadi tadinya kalau bangun tidur, ya saya bangun aja pada umumnya gitu. ya, Kalau mau tidur ya paling baca doa tidur gitu. iya. Tapi semenjak saya belajar buat memperbaiki hati saya itu, saya sebelum tidur saya selalu bilang terima kasih ya Allah buat hari ini. Ya, Terima kasih ya Allah buat dilancarkan semua urusan hari ini. ya, Jadi pas bangun tidur pun saya menerapkan itu sih. Jadi pas saya terapkan itu ternyata bahagia itu nggak selalu dengan uang gitu. ya, Saya merasa perbedaan itu jauh banget. ya, Makanya saya pikir kalau saya pribadi, saya tidak tahu orang kan berbeda-beda. Iya. Kalau saya pribadi, ternyata kunci utamanya itu di hati sih. ya, oke. Di hati kita gitu. Ya, oke. Jadi udah bahagia, tahu hati ya kuncinya. Lalu ada pernah ngerasain tidak bahagia gitu atau belum bahagia gitu? Pasti iya. Hah? Kalau pernah merasakan pasti iya. Iya. Terus apa? Saya bukan Contohnya apa? nggak mungkin saya nggak pernah merasakan itu naif juga saya. Iya pernah. Contohnya mungkin ya itu tadi semuanya dari hati tadi. Iya. Jadi ketika saya bilang memaafkan orang, tapi saya tidak, saya masih di hati saya enggak gitu, cuma mulut saya doang. Oh, itu berarti nggak bahagia ya. Nah, jadi mulut sama hati beda ya. Nggak Oke. sinkron. Nah Iya. itu tuh berasa banget. Itu tuh pasti kita nggak bahagia. Karena kan mulut kita oke, saya maafin kamu. Iya, tapi tapi hati nggak kita tuh lu pernah jahat lu sama gue gitu. Gitu ya. Kok sekarang bukan orang Palembang kamu ya sekarang ya? Udah orang Betawi lu ya. Iya, karena udah kelamaan tinggal di sini. Hah? Kelamaan udah tinggal di sini. Tapi originnya hilang ya. Ya, gua lu ya. Iya, kayak gitu. Maksudnya semua itu sebenarnya dari hati dan mindset sih, nggak bisa dibohongin. Oke. Ya lanjut ya. Oke, masalah bahagia. Sekarang masalah kita belum bahagia, kita ke sukses ya. Topik yang ketiga. Ayu Ida udah sukses belum saat ini? Udah, Ya, sukses ya. Banyak alhamdulillah sekali. udah. Hah? Alhamdulillah udah. Sukses apa contohnya sukses yang udah sukses apa? Alhamdulillah buat pencapaian saya sampai saat ini, alhamdulillah menurut saya sukses. Karena saya selalu kalau berdoa pun saya tidak pernah meminta buat kaya sih sebenarnya. Oke. Saya pribadi kalau berdoa itu meminta dengan Allah itu dikasih kecukupan. Oh, Karena cukup ya. kaya belum tentu cukup gitu. Menurut orang kaya itu belum tentu cukup. Oke. Jadi keren juga nih ya. jadi- Orang kaya belum tentu cukup. Iya, jadi saya doanya minta cuma itu- cukup aja ya. Iya. Nah, cukup apa contohnya? Contoh mau beli rumah cukup, Iya. mau beli mobil cukup, mau jalan-jalan ke luar negeri cukup. Oh, jadi cukup itu aja. Iya, karena semua harus cukup.
Iya, Karena oke. kalau kita kaya doang nggak cukup, nanti beli rumah kurang duitnya. Hah? Itu Karena belum kaya dong namanya. versi kaya itu kan nggak sama, nggak selalu uang. Oh, oke. Ada orang kaya hati, kaya Oh, pikiran, tapi belum oh, tentu kaya jadi materi. sekarang deskripsi kayanya itu artinya tidak selalu berhubungan dengan materi kan. Yes, Jadi kaya hati, benar. ya. Nah ini perlu ya deskripsi ini perlu dikelirin juga nih Iya. Ayu Ida ini perlu. Saya maaf ya, saya mohon maaf ya, Hmm, saya tidak merendahkan hmm, Ida apa Ayu Ida. hmm, Kalau dari biodatanya itu kan tadi udah sempet belum, oke kita belum masuk ke pengalaman ya. ya. Nanti kita ke pengalaman karena sukses. Oke, Hmm. kita lanjut. Yang belum sukses apa? Ayu Ida, Ya mungkin kalau bukan belum sukses sih, ya. lagi menanti buat ke sukses. Karena Iya, kan anak-anak yang belum sekarang masih pendidikan. oke, Nanti ketika mereka selesai pendidikan, hidupnya lebih mapan, lebih cukup oke, gitu oke. sih. Kalau Lanjut. buat yang lain, alhamdulillah Oke, udah sukses. sukses ya. Dan yang belum sukses, oke kita masuk ke topik yang keempat adalah cerita pengalaman narasumber, ya. Ya, Oke, sekarang kita masuk ke pengalaman narasumber. Silakan Ayu Ida ceritakan lahir di mana, kapan, nama kedua orang tuanya, pekerjaan orang tuanya apa, dan nama-nama saudara-saudara kandungnya. Ya, silakan. nama saya Parida. Saya lahir di Palembang, 13 April 88. Saya anak ketiga dari 10 bersaudara. Hitungannya 7 bersaudara. Anak ketiga dari 7 bersaudara. Kebetulan saya perempuan satu-satunya. Oh, gitu. Hampir yang lain itu saudara saya 6-nya laki-laki. Saya punya anak 5. Nama ibu saya Lailati, nama papa saya Ishak. Ya. Nama saudara-saudaranya? Nama kakak saya Pendi Anwar sama Ahmad Nawawi. Nama saya Parida. Nama adik saya yang satu lagi meninggal perempuan, ada perempuan tapi meninggal, Nisa. Nama yang ke yang laki-laki satu lagi Rapi Arta sama Firdaus, yang terakhir itu namanya Sendika. Oh, oke. Terus pekerjaan orang tuanya? Pekerjaan orang tua saya dulu tani, kalau buat sekarang udah sama saya sih udah lama, karena semenjak papa saya udah meninggal, mama itu ikut saya Oh, jadi eh, dulu tinggal orang tua semuanya di Palembang. di Palembang. Oke. Ayu Ida, pendidikannya, tolong ceritakan pendidikannya sampai apa, Eh, dan menikah, ketemu mantan pacarnya bagaimana, dan anak-anaknya bagaimana. Silakan. saya itu besar di Palembang, kebetulan saya naik kelas 5 SD, papa saya meninggal. Jadi saya anak perempuan satu-satunya. Sebenarnya saya tadinya mau dilanjutin sekolah, tapi karena biaya orang tua saya nggak mampu, jadi saya bantu orang tua saya yang perempuan. Akhirnya pas lulus SD saya sempat masuk SMP. Tapi saya lihat keadaan orang tua saya. Cuma mama saya tuh bilang, saya kayaknya nggak bisa ngelanjutin kamu sekolah karena dulu itu kan semua bayar, belum ada kayak sekarang gratis kayak gitu. Jadi saya bilang sama mama saya tuh nggak mau bikin mama saya sedih sih Ya, oke. sebenarnya. Saya bilang ke mama saya, nggak apa-apa, eh, toh cuma formalitas doang kok sekolah Ya, gitu. ya. Padahal saya keinginan pribadinya saya itu kuat banget mau sekolah. Bukannya saya nggak mau sekolah, Ya, karena saya nggak mau ngecewain orang tua ya. saya. Saya bilang ke mama saya, nggak apa-apa, aku juga nggak mau sekolah, Ya. kan nggak penting juga. Oh, gitu ya. Aku pasti bisa Ya, kok, tanpa sekolah aku bisa ya, gitu. ya. Tapi bukan arti saya tidak mau sekolah Iya, gitu. jadi berarti Jadi dusta dong ya? ya, Oh, ya dusta. Tapi ketika kita bicara kejujuran, tapi kita melukai orang yang kita sayang kan iya, itu juga sedih juga gitu. iya. Nah, saya bilang sama mama saya, nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin lagi karena saya bisa. Tapi
Saya tahu saya nggak sekolah karena kemampuan, akhirnya saya Iya. belajar di luar sekolah. Iya. Maaf, bukan belajar fotokopi ya. Iya, maksudnya saya tuh sampai beli buku yang benar-benar orang sekolah, Iya, iya. gitu. Karena menurut saya gini, sekolah itu kan harus belajar teori. Iya. Nah, saya kan tidak mendapatkan itu karena saya tidak di sekolah itu. Iya. Tapi itu kan masih bisa dipelajari gitu. Jadi saya tidak mau tertinggal terlalu jauh. Iya. Akhirnya saya belajar dengan sendiri gitu. Iya, iya. Itu sih. Nah, terus? Akhirnya mama saya sih sedih lah sebagai orang tua gitu. Bagi saya anak perempuan satu-satunya, kok nggak bisa ngelanjutin, nggak sesuai keinginan saya gitu. Iya. Cuma saya selalu bilang sama mama saya, aku bisa, Iya. aku kuat, dan mama tuh tenang aja, pokoknya semua bisa lah. Iya, terus? Aku pasti bisa gitu. Akhirnya saya minta merantau ke Jakarta. Oh, jadi waktu nggak sekolah selesai itu langsung merantau. Ya, tadinya mau dilanjutin di sini, di Ya, Jakarta. oke. Terus? Jadi dilanjutin lah ke Jakarta itu berapa bulan, 1 bulan, akhirnya minta ke kampung. Nah, cuma dapat berapa sekolah di kampung, kayak mama tuh gimana gelisah lah gitu. Iya. Terus? Tapi saya bilang lagi, aku nggak suka sekolah, apa sih bikin pusing aja gitu. Ini dustanya banyak banget Ayu Ida nih. Hah? Iya, karena kita harus menerima fakta sih. Itu kan fakta. Iya. Walaupun itu kita tuh gini, saya tuh nggak mau lihat mama tuh sedih, nangis kayak gitu. Dan menurut saya, kenapa saya jadi membebanin lagi? Jadi saya harus berdusta. Ya terus terang saya harus berdusta. Dan itu saya akuin ke orang tua saya. Iya. Saya bilang sama mama saya mau ke Jakarta aja. Nanti saya bantu mama. Iya. Nanti biar adik-adik jangan putus kayak saya. Jadi Iya, cukup iya. saya aja yang putus sekolah kayak gitu. Iya. Karena cukup kita aja kan, saya pribadi gitu. Apalagi mereka laki-laki juga kan. Terus kenyataannya gimana? Adik-adiknya tetap sekolah dengan baik? Sekolah. Saya itu hampir 80% itu saya yang biayain. Oke. Jadi mereka sekarang udah lulus semua dong? Udah lulus semua, udah berkeluarga dan udah kerja. Semua ya. Oke. Nah, berarti ibunya atau mamanya bangga dong punya anak Ayu Ida itu, Mama selalu bilang sama saya tuh terima kasih gitu. Cuma saya selalu bilang sama mama, bukan apa ya, kadang-kadang dia tuh suka nangis tuh gini, mama tuh nggak mampu nyokolain kamu, jadi kamu kayak begini gitu. Jadi Gitu ya? punya kayak penyesalan lah gitu, namanya orang tua kan. Iya. Tapi saya selalu bilang sih, semua manusia itu udah punya takdirnya masing-masing. Dan saya yakin emang saya ditakdirkan seperti ini. Oke. Jadi saya ikhlas Ditakdirkan aja. ya. Contoh dalam arti rukun iman yang ke berapa ya? Ke-6 ya. Rukun iman yang ke-6 itu namanya qadar dan itu kan kalau Iya. bisa takdir gitu ya. Lanjut, oke. Nah, tolong dah Ayu Ida ceritakan pengalaman, ya tadi kan udah dijelasin nggak sekolah merantau ke Jakarta, ketemu suaminya dari mana, namanya siapa, anak-anaknya berapa, dan pendidikannya sampai berapa gitu. Ya, silakan jelaskan. Saya ketemu suami saya itu di pekerjaan. Jadi saya itu awalnya saya keluar dari saudara, maksudnya dari bibi saya itu, tadinya saya ikut bibi kan. Iya. Terus saya bilang, nggak apa-apa, saya mau belajar coba tinggal di mes, karena kan biar nambah pengalaman gitu. Jadi sama bibi saya itu, oh ya udah kalau kamu mau nyoba tinggal di mes gitu. Seenggaknya saya mengirit uang saya buat bayar kos ya. Satu. Terus kebetulan suami saya ini temennya bos saya. Hah? Temennya bos saya. Temennya bos? Bos saya. Temennya bos saya. Jadi dulu kerja sama orang? Iya, saya kerja sama orang. Dulu saya kerja sama orang. Jadi saya keluar dari bibi saya itu, saya kerja sama orang tinggal di mes. Oke. Di situ sebenarnya sih, karena saya masih muda juga kali ya. Awalnya saya tidak terlalu memikirkan percintaan ya, karena saya tulang punggung ya. Iya. Tulang punggung keluarga, jadi
bullshit lah kayak gitu Iya, loh. Kayak apalah gitu. Saya nggak terlalu mikirin cowok, pingin punya yang penting duit yang pacar dipikirin gitu. Iya. Cuma balik lagi mama saya itu kan selalu nanya, kalaupun saya seandainya beli roti mahal lah seandainya. Mama tuh selalu nanya, dapat duit dari mana gitu. iya. Salah satu saya tuh nggak ikut yang tidak-tidak Iya. karena mama saya juga, Masya Allah, mama itu setiap yang saya bawa, setiap yang saya makan, setiap yang saya pakai selalu ditanya, kok kamu bisa beli ini, dapat Iya. uangnya dari mana Iya. gitu sih sebenarnya. Nah pas di mes itu sebenarnya justru yang naksir saya itu sebenarnya bos saya sih. Hah? Yang bos sendiri naksir gitu iya ceritanya. sebenarnya. Sebenarnya saya itu mau dinikahin bos saya, cuma saya bilang saya belum ada kepikiran buat menikah. Oke. Terus di otak saya juga belum kepikiran buat senang-senang sama orang gitu. Iya, Saya iya. cuma berpikir saya harus sukses, saya harus berhasil Iya, karena banyak yang di belakang saya gitu. Iya. Nah, Iya. terus saya rubah lagi mindset saya. Saya bekerja ini buat cari pengalaman gitu. Oke. Karena saya tidak mau jadi pekerja selamanya. Oke, ya. Terus Dengan batasan saya sekolahnya seperti itu, Iya. kalau saya cuma taunya bekerja, nanti saya tidak bakal berpikir buat maju gitu. Iya. Karena pemikiran kita bekerja, kita berpikir ya udah bulan ini saya kerja, yang penting bulan depan saya gajian. Iya. Saya tidak mau punya pemikiran seperti Iya, itu oke. gitu. Jadi saya emang dari awal udah saya rubah mindsetnya, kalau saya harus bisa, Iya. pasti bisa. Terus saya pernah ngobrol sama teman saya bilang, orang kayak kita jangan menghayal terlalu tinggi Iya. gitu. Ini cetak birunya ya. Iya, kata teman saya. Ya, cetak biru umum orang tuanya, yang umum yang saya tahu selalu mengingatkan anaknya, udah terima nasib, ya. Iya, anak perempuan paling di Anak dapur perempuan gitu ya, kan. ya, dapur. Nah, cuma saya kalau ngobrol sama teman saya itu, saya bilang sama teman saya, sekarang saya lagi nongkrong sama kamu makan jagung bakar, duduk di bawah jembatan. Nanti saya jemput kamu pakai mobil saya Iya. dan karyawan saya itu banyak. Oh, gitu Terus ya. teman saya bilang, lo kalau bercandanya bisa aja gitu. Kita tuh jangan ketinggian gitu. Jadi temennya nggak nerima gitu lah Iya. ya. Ini udah berkhayal Iya, gitu ya. Kayak cerita apa? menghayalnya jangan ketinggian kata Oh, teman saya. iya. Terus saya bilang, saya nggak menghayal. Iya. Kita ini sama-sama manusia, Iya. diciptakan Allah itu sama. Iya. Di mata Allah sama kok. Iya. Terus saya dikasih akal dan Iya. mereka dikasih akal. Iya. Dan saya makan nasi, mereka juga makan nasi. Iya, Apa yang tidak sama gitu? Iya. Terus? Ya menurut saya nggak ada yang mustahil. Iya, Terus kata teman saya, oke lah, terserah lo lah. Kalau lo mah gue susah ngomong gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, gue bilang. Saya yakin pasti bisa Iya, gitu. iya, terus? Makanya kadarulahnya saya dipertemukan dengan suami. Iya. Suami saya itu Masya Allah sabar banget. Jadi kalau malam minggu itu saya kan cuma ngekos. Jadi kalau di kosan saya itu setelah saya keluar mes kan saya ngekos. Iya. Ngekos, saya pindah kerja, Iya. terus saya ngekos. Setiap malam minggu itu banyak banget yang datang. Hampir 10 orang, Datang 15 orang datang ke kosan saya gitu. Iya. Ngedeketin gitu. Oh, jadi ceritanya kamu primadona nih ceritanya. Iya, saya nggak tahu lah primadona atau apa, saya nggak ngerti. Terus saya tuh nggak kasih respon gitu, Iya, karena menurut saya belum mau pacar-pacaran, yang karena di penting- otak saya yang- nyari yang- uang, saya Yang harus penting sukses duit gitu. melulu ya. Iya, Jadi di otaknya duit melulu. iya, Oh, gitu. iya, benar. Iya. Karena saya nggak mau merusak diri saya sendiri, karena Iya. kan saya tanggung jawab saya besar. Iya. Satu itu, terus keinginan saya besar. Iya. Ketika saya sibuk dengan dunia pacar-pacaran, Iya. nah, justru itu orang kayak kita itu sebenarnya nggak ada waktu buat itu sebenarnya. Oh, gitu ya. Nah, belum pasti gitu waktu Iya. jangan buang-buang waktu kita Iya. gitu kayak gitu. Menurut saya itu buang-buang waktu. Jadi Iya. buat saat itu ketika orang datang ke rumah saya bawa ini bawa itu, sampai ada satu laki-laki itu ngasih saya uang jajan, ngasih saya apa, terus saya balikin lagi, saya bilang nggak perlu, kamu nggak usah
saya nggak suka orang munafik. Jadi kamu nggak usah sosok baik sama saya. Nanti Iya. ketika menikah kamu nggak begini. Saya nggak suka laki-laki seperti itu. Iya, keren. Terus? Saya nggak suka orang gombal-gombal nggak jelas gitu. Oh. Ya lo mau datang silakan aja. Iya. Terus? Jadi tapi suami saya tuh sabar. Dia tuh datang. Dia tuh kayak ke mama saya sih cari Oh, misterinya, itu bukan ke pinternya, saya. pinternya Ya. pendekatan bukan ke anaknya, tapi ke ibunya. Wah, Kalau itu yang cerdas ini ya. suami saya, kalau Iya. yang lain kan Enggak. tetap nih ngejarnya ke saya gitu. Oke. Terus lanjut. Ya akhirnya ya menikah lah, karena kan suami saya itu, saya ditanya sama mama saya, perasaan kamu sama si A gimana? Karena kan kalau orang dulu ya mungkin kan mama saya tuh selalu bilang, kapan mau nikah? Takutnya kalau di kampung dibilang perawan tua gitu. Perawan Ya itu tua. fakta ya. Iya, Orang iya, dulu iya. tuh begitu fakta. Jadi ketika kita nggak sekolah itu dipikirnya kalau lewat dari 18 tahun itu tuh udah kayak takut nggak Iya, nikah, nggak iya, laku iya. lah gitu. Oke, Apalagi iya. umur 20 ya. Iya. Terus saya bilang, tapi saya nggak ada pikiran suka ya sama mereka. Belum ada kepikiran mau merit lah gitu. Iya. Terus? Terus kata mama saya, kayaknya si A baik, kayaknya ini Iya. kayaknya nurut banget sama kamu, Iya. kayaknya si B nurut banget. Nah, dan akhirnya saya coba ngobrol gitu, Iya. saya cerita kepribadian saya, dan saya tuh tipe orang yang tidak bisa menutupi gitu, Iya. yang tidak bisa jaim-jaim, sosok cool, saya nggak bisa. Iya, Saya oke. tipe orang yang orang harus menerima saya apa adanya. Iya. Jadi saya nggak mau ada omongan di belakang. Kok kamu belum nikah begini sekarang udah nikah? Saya tidak mau. Iya, Jadi terus? setelah mengenal laki-laki itu saya cerita, saya tuh begini, karakter saya seperti ini, saya orangnya seperti ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, saya bisa ini, saya bisa nggak bisa ini. Sekarang kalau kamu mau nerima saya, kamu sanggup nggak gitu? Iya. Kalau nggak sanggup ya mendingan dari sekarang mundur Iya. gitu. Ya, alhamdulillah sih beberapa tuh mau nerima sih. Iya, oke. Cuma sampai bikin bingung tuh, Kebanyakan yang siapa ngelamar yang mau gitu saya ya. nikahin gitu. Iya, oke, lanjut. Ya, akhirnya mama saya bilang, kata kamu kan kamu nggak terlalu cinta nih sama semua, kalau buat cerita cinta ya. Iya. Kalau sama si A perasaannya gimana, si B sih gimana sebenarnya. Terus saya bilang, kok saya sama yang ini tuh agak punya perasaan kasihan ya Iya. gitu. Terus kata mama saya, nah kamu pilih yang itu aja. Kenapa? Karena dari kamu kalau punya rasa kasihan, maksudnya walaupun cinta belum terlalu, nanti cinta itu bisa mengikutin. Tapi ketika kamu punya rasa kasihan, kamu buat nyakitin dia juga kasihan gitu. Oh. Gitu. Gitu. Awalnya sih oke, maksudnya Iya. saya bilang, oh gitu ya mah. Oh ya udahlah gitu. Nah menikah, saya lihat juga orangnya sabar, Iya. dan nggak banyak. Saya tuh namanya nikah muda, makanya kalau buat sekarang tuh sebenarnya tidak harus dicontoh. Perempuan itu menurut saya di bawah 20 tahun itu belum matang, dan jangan menikah sih menurut saya sih ya. Itu yang saya bagikan, maksudnya nggak usah terburu-buru gitu. Iya. Karena ketika dapat suaminya nggak sabar, udah pasti jadi janda muda. Iya, itu. Ribut terus ya. Iya, karena ketika suaminya nggak sabar, saya pribadi aja tuh, ketika saya ada cekcok dengan suami, saya bilang punya suami itu nggak enak ya. Besok minta cerai aja gitu. Iya. Suami saya diem aja. Iya, Suami saya nggak banyak bicara. Kebetulan kan saya sama dia beda hampir 8 tahun, hampir 9 tahun. 8 ya. 8 tahun. Oke. Terus? Jadi suami saya tuh selalu diem aja. Coba kalau saya nikahnya dengan seumuran, apa nggak diajak? Ya udah besok ke KUA cerai Iya, aja jadi kan, janda ke muda pengadilan gitu. Seenggaknya jangan seumuran. Iya. Perempuan itu kalau bisa cari yang suami itu di atas mereka, walaupun mau 1 tahun atau 2 tahun gitu. Terus oke. Gitu Nah, sih. kita intinya jangan ke pacaran melulu deh. Iya. Nah, sekarang intinya kan UMKM. Ya. Ya, sekarang tolong jelaskan Ayu Ida, usaha UMKM apa yang dilakonin, ya, apa yang dijual, aksesori kan, Aksesoris. import, itu apa? Tolong jelaskan dah. Saya berjualannya di bidang aksesoris impor, seperti kalung, gelang, cincin, itu ada terbuat dari 2 bahan. Kalau di Indonesia itu lebih terkenalnya sih sebagai titanium sama tembaga. Kalau tembaga itu sebenarnya dia sama persis kayak produk emas.
bahannya sama, tembaga, cuma sepuhnya aja. Cuma kalau yang kita sebenarnya modelnya pun sama, cuma kalau tembaga itu sepuhnya itu kita sepuhnya itu emasnya sedikit. Karena kalau emasnya banyak kita jual emas, bukan jual aksesoris Iya, berarti. iya. Tapi tetap harus ada emasnya, karena ketika cairan itu tidak pakai emas, nanti ke orang itu gatal. Jadi kalau yang kalian pakai itu gatel, itu berarti dia cairannya dia pure kimia. Oke. Kenapa kalau saya sarankan buat pakai sehari-hari, kenapa tuh lebih dominan ke aksesoris itu yang stainless steel atau titanium. Sebenarnya sih stainless steel yang lebih tepatnya sih stainless steel. Cuma di Indonesia ini gini, kita itu menjelaskan ini bahannya stainless steel. Oh, enggak, ini mah titanium. Saya bilang, saya sudah menjelaskan ini stainless steel bahannya dan disepuh sama emas. Memang ada emasnya, tapi tidak banyak. Cuma perbedaannya, kalau bahan stainless steel itu kita tidak gatal karena manusia itu jarang alergi sama besi. Stainless itu kan besi. Iya. Nah, nggak mungkin kamu pakai sendok tiba-tiba bengkak muka Iya. kamu, ya kan? Bibirnya langsung jontor, kan nggak kan gitu. Nah, saya jelaskan ini bahannya karena menurut saya jualan itu kunci utamanya jadi pengusaha itu harus jujur. Oke. Ketika saya sudah jelaskan ke customer kalau ini itu terbuat dari stainless steel dan disepuh dengan ada cairan emasnya, tapi tidak seperti emas yang banyak emasnya gitu. Cuma di Indonesia ini ketika orang jujur susah dipercaya karena mindsetnya itu Senangnya apa? Senang dibohongin itu. senang dibohongi. Dia tetap ngotot kalau itu titanium. Iya. Ya, tapi saya yang penting saya udah menjelaskan versi saya. Tapi di mindset mereka tetap itu titanium. Ya udah, karena titanium itu nggak mungkin bisa jual jadi perhiasan. Kenapa? Titanium itu per gram. Itu tuh yang pakai pesawat. Hah? Titanium asli itu kan mahal banget harganya. Iya. Sekarang harga cincin 10.000, 20.000, Iya. anggaplah 50.000. Apa iya saya mau pakai titanium? Iya. Oke. Berarti kan itu dusta namanya. Iya. Nah, saya tetap menjelaskan sih, walaupun tetap di Indonesia itu yang dikenal titanium. Oke. Padahal itu stainless. Stainless steel. Oke. Stainless steel itu kan ada 304, Iya. 316L. Rata-rata yang kita bikin perhiasan itu 316L. Oke. Terus ada juga yang di bawahnya itu mereka kadang-kadang yang penting stainless lah gitu, beda. Gitu sih yang saya jual. Intinya kalau mau jangan pernah itu sih kenapa di toko saya itu saya selalu terapkan kamu punya 500.000 manfaatkan kamu biar bisa jadi pengusaha, nggak perlu harus modal besar. Iya. Kenapa di saya itu mereka belanja 500.000 punya uang 500.000 belajar buat jadi usaha. Oke. Ketika kita jadi ibu rumah tangga, ngapain kita scroll TikTok, YouTube tapi tidak menghasilkan. Bagaimana kita juga bisa nonton, bisa menghasilkan gitu. Makanya saya selalu bilang ke pelanggan saya, kamu nggak perlu modal besar, harus punya nyali besar sih sebenarnya. Jadi punya prinsip tidak perlu jadi modal besar tapi punya nyali besar gitu ya. Oke, ini cetak birunya keren nih ya. Oke, sebelum kita akhirin podcast ini begini. Ayu Ida, kenapa memilih profesi UMKM di bidang aksesoris ya, bukan yang lain-lain? Apa pertimbangannya gitu? Perempuan itu suka yang cantik. Oh, Selagi bukan di negara kita sih, selagi Allah masih ciptakan kelahiran perempuan, berarti aksesoris pasti masih laku. oh, itu prinsipnya begitu. Iya. Oke. Baik, kalau gitu tolong sampaikan menutup podcast ini apa yang mau disampaikan, tambahin lagi atau cukup begitu aja, silakan. Ya, nggak ada sih yang perlu disampaikan. Kebetulan saya juga tipe orang yang nggak bisa beda di depan, beda di belakang. Jadi mindset sih, terutama mindset. Mindset kita itu jangan pernah bilang, aku nggak mungkin ke tahap ini. Kayaknya nggak mungkin lah kita ke tahap itu. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua pasti mungkin, semua pasti bisa. Bisa karena terbiasa,
harus percaya diri. Jangan bilang kok kepedean, harus pede. Karena kalau nggak pede bagaimana buat ngejalanin hidupnya? Nggak boleh lemah, nggak boleh cepat down. Iya. Ketika dapat hinaan, dapat nggak apa-apa, itu anggap aja itu jalan hidupnya kita emang harus seperti itu. Terus belajar ikhlas. Terutama sih perbaiki hati ya. Iya. Mau sepintar apapun, mau secanggih apapun, ketika hati kita tidak baik-baik aja, semuanya nggak bakalan baik-baik aja. Iya, oke. Ya, cukup ya. Sekian. Oke, terima kasih Ayu Ida, narasumber dari Palembang.